Apakah benar Nabi Yunus dihukum karena meninggalkan kaumnya? Kenapa beliau harus masuk ke dalam perut ikan raksasa? Apakah ini bentuk kemarahan Allah atau justru sebuah keajaiban besar? Kisah ini lebih dari sekadar cerita biasa. Ini adalah pelajaran hidup yang bisa mengubah cara kita melihat kesabaran, taubat, dan tanggung jawab. Jangan kemana-mana, karena yang akan saya ungkap mungkin akan mengubah pandanganmu tentang kisah ini selamanya. Pada zaman dahulu, di sebuah kota yang terletak di wilayah pesisir Laut Tengah, lahirlah seorang nabi yang bernama Yunus bin Matta. Kota tersebut adalah Nineveh, sebuah kota besar yang berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Mosul, Irak. Kota ini dihuni oleh kaum yang sangat durhaka kepada Allah, yaitu bangsa Ninawa. Mereka menyembah berhala, hidup dalam kebejatan moral, dan terus melakukan perbuatan dosa tanpa rasa penyesalan. Oleh karena itu, Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing mereka ke jalan yang benar, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus dilahirkan di tengah keluarga yang saleh. Ayahnya, Matta, adalah seorang yang sangat taat kepada Allah. Sejak kecil, Yunus dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai keimanan dan kebaikan. Dari kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan dan keteguhan dalam beragama, dan beliaulah yang dipilih Allah untuk menjadi nabi bagi kaum Ninawa. Ketika Nabi Yunus tumbuh dewasa, Allah memanggilnya untuk menjalankan tugas dakwah. Ia diutus untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya, bangsa Ninawa. Masyarakat di kota Nineveh sudah lama terperosok dalam penyembahan berhala dan kehidupan yang penuh kedurhakaan. Mereka menolak ajaran tauhid dan terus berpaling dari jalan kebenaran yang telah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Yunus dengan penuh semangat memulai dakwahnya. Ia mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nabi Yunus berbicara dengan penuh kasih sayang dan hikmah, mengingatkan mereka tentang azab yang akan menimpa jika mereka tidak bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Namun, meskipun Nabi Yunus berdakwah dengan penuh ketulusan, kaumnya menanggapi dengan sikap keras kepala. Mereka menginginkan agar Nabi Yunus menunjukkan mukjizat sebagai bukti kebenaran risalahnya. Mereka bahkan mencemooh dan menghina Nabi Yunus. Walaupun demikian, Nabi Yunus tidak berhenti berdakwah. Ia terus berusaha meyakinkan mereka dengan segala cara. Setelah bertahun-tahun berdakwah, Nabi Yunus merasa bahwa kaumnya semakin jauh dari jalan kebenaran. Mereka semakin keras kepala dan tak mau mendengarkan ajakan dakwahnya. Bahkan, mereka menantang Nabi Yunus untuk membawa azab jika benar-benar beliau adalah seorang utusan Allah. Nabi Yunus merasa sangat kecewa, dan dalam hatinya mulai muncul perasaan putus asa melihat kaumnya yang terus-menerus membangkang. Dengan perasaan yang penuh kecewa dan marah, Nabi Yunus akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota Ninawa. Ia merasa bahwa mereka tidak akan pernah berubah, dan mungkin azab dari Allah sudah dekat. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah, dan memilih untuk pergi ke tempat yang jauh, berharap agar Allah memberi petunjuk yang lebih baik. Setelah meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus naik ke sebuah kapal yang sedang berlayar di laut. Kapal itu berlayar dengan tenang pada awalnya, tetapi tiba-tiba badai besar datang melanda kapal tersebut. Badai itu sangat dahsyat, dan para penumpang kapal merasa sangat ketakutan. Mereka yakin bahwa badai yang begitu hebat adalah akibat dari kemurkaan Allah terhadap salah satu dari mereka. Para penumpang kapal memutuskan untuk melakukan undian untuk mengetahui siapa yang menyebabkan datangnya badai tersebut.
Undian dilakukan, dan hasilnya menunjuk nama Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak membantah dan dengan rendah hati mengakui bahwa ia adalah orang yang menyebabkan musibah itu. Ia mengungkapkan bahwa kepergiannya meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah adalah sebuah kesalahan besar. Nabi Yunus pun mengatakan kepada para penumpang kapal, "Awe, jika kalian ingin selamat, lemparkanlah aku ke laut." Para penumpang kapal yang bingung dan takut akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Nabi Yunus dan melemparkannya ke laut. Begitu Nabi Yunus dilemparkan ke laut, sebuah keajaiban terjadi. Allah mengirimkan seekor ikan besar, yang sering disebut ikan paus, untuk menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan tersebut selama 3 hari 3 malam. Dalam kegelapan dan kesendirian itu, Nabi Yunus merasakan betapa besar kesalahannya. Ia merasa sangat menyesal atas tindakannya yang telah meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah. Di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus merasa terisolasi, tetapi ia tidak pernah putus asa. Ia menyadari bahwa hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Dengan penuh penyesalan, Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat tulus. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas salimin. Awe, tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Doa ini adalah ungkapan penyesalan yang mendalam dari Nabi Yunus, mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah atas kelalaiannya. Nabi Yunus sangat yakin bahwa hanya Allah yang mampu memberikan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Allah mendengar doa Nabi Yunus dan segera mengabulkan permohonannya. Dalam keadaan yang penuh keajaiban, ikan paus tersebut memuntahkan Nabi Yunus ke pantai dengan selamat. Nabi Yunus keluar dari perut ikan dengan tubuh yang lemah dan terluka, tetapi ia selamat. Allah memberikan pertolongannya yang luar biasa kepada Nabi Yunus sebagai bukti kasih sayangnya kepada hambanya yang bertaubat. Setelah diselamatkan, Nabi Yunus merenung dan menyadari bahwa keputusan untuk meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah adalah sebuah kesalahan besar. Ia pun bertekad untuk kembali ke kaumnya dan menyelesaikan tugas dakwahnya. Dengan hati yang penuh penyesalan dan keikhlasan, Nabi Yunus kembali ke kota Ninawa. Ketika Nabi Yunus kembali ke kota Ninawa, beliau mendapati bahwa banyak orang di sana yang telah bertobat dan menerima ajaran yang dibawanya. Mereka mulai menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Banyak orang yang beriman kepada Allah, dan kota Ninawa mulai berubah menjadi tempat yang penuh dengan iman dan kebaikan. Namun, masih ada sebagian kecil dari kaumnya yang tetap menolak ajaran Nabi Yunus. Meskipun demikian, Nabi Yunus tidak merasa putus asa. Ia terus berdakwah dengan sabar, berharap agar mereka juga mau kembali kepada Allah. Dalam perjuangannya, Nabi Yunus tetap berpegang pada prinsip dan keyakinannya bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang ingin kembali ke jalan yang benar. Nabi Yunus akhirnya wafat setelah menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Ia meninggal dengan penuh kehormatan, setelah berhasil membawa banyak orang kembali kepada Allah. Kaum Ninawa yang telah bertobat dan mengikuti ajaran Nabi Yunus hidup dalam kedamaian dan beriman kepada Allah. Kisah Nabi Yunus mengajarkan banyak pelajaran penting bagi umat manusia. Pertama, bahwa kita harus bersabar dalam menghadapi segala tantangan dalam dakwah, meskipun banyak rintangan dan penolakan. Kedua, bahwa pertobatan yang tulus kepada Allah akan selalu diterima olehnya,
Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah jika kita benar-benar bertaubat dengan sepenuh hati. Ketiga, bahwa kita harus menjalankan tugas dan amanah dari Allah dengan penuh tanggung jawab, tanpa menghindar dari apa yang telah ditetapkannya untuk kita.